Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya. Salawat dan beserta salam kita ucapkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam atas tuntunan dan tauladan beliau terhadap kita semua. Nah, pada pertemuan kali ini Nanda kita akan membahas tentang pemusatan data. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang min, median, dan modus. Nah, sekarang kita bahas pemusatan data yang keempat, kelima, dan keenam, yaitu tentang geometric mean, harmonic mean, quadratic mean, 3 lagi ya, 4, 5, dan 6. Nah, sekarang seperti biasa untuk pembahasan pada masing-masing metode atau alat ukur pada pemusatan data ini, kita akan melihatnya pada ungroup data dan group data. Untuk geometric mean atau rata-rata ukur, nah kita menggunakan formulasi log GM. GM ini adalah geometric mean. Log GM dicari dengan sigma log XI dibagi dengan N. Nah, setelah kita dapatkan formulasi ini, setelah kita dapatkan nilainya, maka untuk mencari nilai GM-nya, kita harus anti-logkan GM-nya. Ini log GM baru, log geometric mean. Untuk mencari geometric mean-nya, kita anti-logkan hasil yang sudah kita dapatkan dari formulasi ini. Jadi, setelah kita dapatkan log GM-nya, kita anti-logkan, baru dapat nilai dari geometric mean-nya. Nah, kita lihat contohnya di sini. Di sini ada pendapatan dari 4 orang pengusaha di DKI Jakarta dalam jutaan rupiah per bulan, di mana masing-masingnya itu nilai X1-nya ada 4, nilai X2-nya ada 6, nilai X3-nya ada 8, X4-nya ada 10. Jadi banyaknya data observasi yang kita lakukan adalah 4. 1, 2, 3, 4. Nilai masing-masingnya adalah 4, 6, 8, dan 10. Nah, nilai 4, 6, 8, dan 10 ini kita, karena rumus kita adalah pakai log, nah maka nilai ini harus kita logkan. Log 4 berapa, log 6 berapa, log 8 berapa, log 10 berapa. Nah, log ini yang kita sigmakan, dapat dia sigma log XI ya. Dapat sigma log XI. Nah, kita tinggal masukkan sigma log XI sudah kita dapatkan, nilainya 3,2834 dari perjumlahan dari masing-masing log pada data yang ada. Jumlah data observasi kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Ya, kita masukkan ke formulasi sesuai formulasi tadi. Log GM dicari dengan sigma log XI dibagi dengan N. Nah, sigma log XI kita sudah dapatkan 3,2834. Nah, dibagi dengan N, jumlah observasi kita 4. Nah, kita dapatkan hasilnya adalah 0,82085. Ini nilai dari log GM. Nah, kemudian untuk mencari nilai GM-nya, kita anti-logkan nilai 0,82085 ini. Kalau kita pakai kalkulator, kita tinggal shift log. Nah, maka dia akan jadi anti-log. Atau dengan formulasi 10 kita pangkatkan dengan 0,8285 itu cara manual. Tapi kalau pakai kalkulator langsung bisa kita anti-logkan. Kita jadikan dia langsung anti-log. Shift tekan log, dia sudah mendapatkan nilai anti-log ya. Nah, itu untuk nilai GM-nya. Artinya apa? Bahwa dari geometric mean dari pendapatan 4 orang pengusaha DKI di Jakarta ini adalah 6,6199 ya. Nah, 6,6199 itu geometric mean-nya, rata-rata geometriknya. Kalau dikalikan ke ribuan rupiah menjadi 6.600.600 dalam jutaan rupiah ya, 6.619.900 rupiah. Itu geometric mean atau rata-rata geometrik dari pendapatan 4 orang pengusaha DKI yang di Jakarta ini. Itu interpretasinya. Nah, kemudian kita lihat di grup data. Untuk grup data, untuk mencari GM, itu dicari dengan log GM juga. Sama juga, di sini log GM juga. Log GM
dicari dengan sigma xi log xi, sigma fi log xi dibagi dengan n atau sigma fi ya. Nah, kemudian hasil ini kita anti-logkan. Kita anti-logkan baru dapat dia nilai Gn. Nah, di sini sigma xi sama seperti kemarin itu merupakan jumlah frekuensi kelas TI, xi merupakan midpoint atau nilai tengah pada setiap kelas, dan n atau fi merupakan banyaknya data observasi ya. Nah, di sini diketahui ada hasil penimbangan berat 65 karung kacang hijau dalam kilogram, di mana datanya sudah diolah dalam tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Nah, ini soal awalnya nih. Yang bertanda hijau ini adalah soal dasar dari daftar distribusi frekuensi. Jadi dari soal ini diketahui daftar distribusinya yang ini. Dan ada jumlah banyaknya kelas ada 7. Ini kelas intervalnya jaraknya masing-masing dari kelas pertama sampai kelas ke-7. Ini jarak kelas intervalnya. Ini banyaknya karung yang merupakan frekuensi. Nah, jumlah frekuensinya, jumlah keseluruhan frekuensi adalah 65. Nah, dari data ini barulah kita cari midpoint. Nah, midpoint apa kemarin itu merupakan nilai tengah yang kita cari pada masing-masing kelas. Midpoint didapatkan dengan batas bawah atau lower class limit ditambah dengan batas atas atau upper class limit dibagi 2. Nah, itu dapat midpoint kelas pertama. Nah, midpoint kelas kedua, batas atas kelas kedua, batas bawah kelas kedua ditambah batas atas kelas kedua dibagi 2. Yang ketiga begitu juga, batas bawah kelas ketiga ditambah batas atas kelas kedua dibagi 2. Nah, dapat dia masing-masingnya seperti ini. Kemudian di sini formulasinya adalah fi log xi. Nah, di sini Ibu balik kan mencarinya ke dalam masuk tabulasi agar lebih gampang Nanda mencarinya. Jadi log xi dulu. Log 47,5 dulu baru dikalikan dengan 5. Nah, dapat kita cari log xi-nya dulu baru kita kalikan dengan banyaknya karung. Nah, masing-masing log xi dikali dengan fi. Berarti log 47,5 dikali 5 dapat dia 8,3535. Yang kelas kedua log 53,5 dikali dengan 7 dapat dia 12,0985. Nah, kalau dengan kalkulator sebenarnya kalau dengan Excel ya, kalau program Excel Nanda bisa memakai formulasi langsung. Tapi kalau pakai kalkulator juga bisa langsung. Nanda tinggal buka kurung 1 log 47,5 kali 5 tutup kurung 1 tambah buka kurung 1 lagi log 53,5 dikali 7 tutup kurung lagi tambah begitu seterusnya ke bawah sampai kita dapatkan hasil 117,68,32. Jadi tidak harus kita cari satu-satu ya. Nah, berdasarkan data ini, hitunglah berdasarkan data yang ini nih, data yang ini banyaknya yang ini, data distribusi frekuensi awal, hitunglah rata-rata menurut rata-rata ukur atau geometric mean. Nah, kita tinggal masukkan formulasinya sigma fi log xi. Nah, sigma xi log fi kita dapatkan 117,632. Nah, kita masukkan ke formulasi dibagi dengan sigma fi, ini dia dapat 65, dapat nilainya 1,8100511. Nah, tinggal kita anti-logkan. Tekan shift, tekan log, dapat dia nilainya 64,64 kg. Nah, jadi artinya rata-rata berat kacang hijau dari 65 karung yang ada itu adalah 64,64 kg. Nah, berada dia di kelas keempat rata-ratanya ya. Berada di kelas keempat 64,64 kg. Ya. Nah, kemudian kita lanjut kepada mencari rata-rata harmonis atau harmonic mean ya. Nah, harmonic mean itu pada ungroup data kita cari dengan menggunakan formulasi n dibagi dengan 1/xi tambah 1/x2 tambah 1/xn. Jadi ini 1 dibagi 1/x dibagi x1 berapa nilai x1-nya ditambah 1 dibagi x2 berapa nilainya. Nah, sampai berapapun 1/xn ini jumlah yang tak hingga yang bisa kita cari dengan harmonic mean. Nah, atau rumus ini formulasi ini bisa disederhanakan menjadi RH atau rata-rata harmonis
dicari dengan N dibagi dengan sigma 1 per XI. Nah, itu rumus sederhananya. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Di sini ada 3 orang pedagang yang membeli kayu penghapus dengan harga masing-masing sebagai berikut. Nah, ada 3 objek observasi ya. Nah, si A membeli 15.000 buah ya dengan harga masing-masingnya 30.000. Berarti jumlahnya 450.000 dia beli. Si B membeli 45.000 buah di mana harganya Rp10.000 per buah. Nah, berarti dia membeli dengan harga 450.000 ya. Si C membeli 90.000 buah pada harga persatuannya Rp5. Nah, berarti dia membeli pada harga Rp450.000. Nah, jumlah kayu penghapus yang dibeli keseluruhannya adalah 150.000 buah. Nah, sedangkan total keseluruhan yang harus dibayar untuk si A, si B, dan si C adalah Rp1.350.000. Nah, pertanyaannya, hitung rata-rata per buah menurut harmonics mean berdasarkan 3 data tersebut. Ya, kita tinggal masukkan ke formulasi yang terakhir yang sudah disederhanakan tadi. Nah, rumusnya adalah harmonic mean atau rata-rata harmonik dicari dengan N dibagi dengan sigma 1 per XI. Nah, N kita sudah kita ketahui jumlahnya 3. A, B, dan C. 3. Nah, rata-rata harmoniknya sigma 1 per XI, kita 1 per, yang pertama jumlahnya adalah 30. Kita ambil yang angka kecilnya saja. 1 per 30 tambah 1 per 10 tambah 1 per 5. Ini dijumlahkan dapat kita sigma 1 per XI ya. Di sini karena dia ada X1, X2, X3. Kita perlu sigma XI, semuanya dijumlahkan maka dapat sigma XI ya. Nah, kita tinggal cari kalau dengan kalkulator. Ini 3 dibagi buka kurung 1 dibagi 30 tutup kurung tambah buka kurung 1 dibagi 10 tutup kurung tambah buka kurung 1 dibagi 5 tutup kurung. Nah, nanda sama dengan kan akan dapat dia 9. Nah, berarti kita dapatkan bahwa harga rata-rata per buah, karena ditanya nih harga rata-rata ya, harga rata-rata per buah untuk ke 150.000 buah kayu penghapus yang dia beli adalah Rp9 per buah. Ya, nah itu rata-rata hitungnya. Ini sama juga sigma harga, atau kita cari juga dengan sigma harga dibagi dengan sigma barang bisa juga. Sigma harga kita dapatkan 1.350.000 tadi. Nah, sigma barangnya jumlahnya. Nah, ini salah buat ini ya. Ini harusnya tidak rupiah, tapi ini adalah 150 buah. Nah, dapat dia Rp9 per buah. Nah, itu untuk rata-rata harmonis pada ungroup data. Nah, pada grup datanya, nah kita lihat ini contoh soal yang ada. Ini rumus yang dipakai adalah N dibagi dengan sigma FI per XI. Sigma FI per XI ya, sigma dari frekuensi kelas ke I dibagi dengan XI. Nah, XI selalu midpoint ya. Nah, di sini contoh soalnya. Hasil penimbangan berat 100 karung beras milik PT Abadi dalam kilogram. Datanya sudah diolah dalam tabel frekuensi sebagai berikut, ya kan? Nah, ini tabel distribusi frekuensi awal. Berarti diketahui ada 8 jumlah kelas dengan kelas interval seperti ini. Kelas intervalnya berarti 22 jarak kelas intervalnya ya. Kemudian banyaknya karung beras. Nah, ini merupakan daftar tabel awal yang mutlak harus ada pada soal. Nah, ini kita cari berikutnya berdasarkan formulasi. Ini juga kita cari berikutnya berdasarkan rumus ya. Kita perlu di dalam rumus ada XI. Nah, ini XI midpoint. Sudah kita dapatkan midpointnya. Nah, kemudian kita perlu rumusnya FI dibagi dengan XI. Nah, tinggal kita bagi XI dibagi FI, dapat ini. XI pada kelas kedua dibagi dengan midpoint pada kelas kedua dibagi dengan FI kelas kedua, kita dapatkan angka ini. Kemudian XI pada kelas ketiga dibagi dengan FI kelas ketiga, dapat angka ini. Nah,
kita sigmakan jumlahnya adalah 1,4567. Nah, jumlah sigma Fi adalah 100. Nah, kita tinggal masukkan ke formulasi. Rumusnya N. N merupakan sigma Xi. Sigma Fi, sigma frekuensi ya. Sigma Fi itu 100. Kita masukkan 100. Nah, sigma Fi per Xi kita dapatkan 14567. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus, dapat rata-rata harmonisnya adalah 68,65 kg. Artinya apa? Bahwa rata-rata harmonis dari ke 100 karung yang ada dalam daftar distribusi frekuensi ini, rata-rata harmonisnya adalah 68,65 kg. Nah, itu artinya ya. Nah, kemudian kita lihat rata-rata yang terakhir, rata-rata kuadratik atau kuadratik mean. Untuk yang ungroup data, nah ini QM atau kuadratik mean dicari dengan akar dari X1 pangkat 2 tambah X2 pangkat 2 tambah X3 pangkat 3 tambah XN pangkat N ya, pangkat 2. Ini pangkat 2 mutlak ya, dibagi dengan N karena dia kuadrat maka semuanya pangkat 2. Bagi dengan N. Nah, kemudian atau rumus ini bisa disederhanakan dengan quadratic mean atau QM dicari dengan akar kuadrat dari sigma Xi kuadrat dibagi dengan N. Ya. Nah, kita lihat contoh soal untuk yang ungroup data. Nah, ini soalnya ada diketahui ada modal 6 orang pedagang yang masing-masingnya dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Ada 6 pedagang ya. Jadi ada pedagang A, pedagang B, pedagang C, pedagang D, pedagang E, pedagang F ya. Dan masing-masing orang pedagang itu punya modal dalam jutaan, ini punya 4 juta, 5 juta, 6 juta, D punya 7 juta, 8 juta, 9 juta masing-masingnya. Nah, hitunglah rata-rata modal menurut rata-rata kuadrat dari para ke-6 pedagang tersebut. Nah, kita tinggal masukkan dari sigma ya. Sigma berarti 4 kita kuadratkan, 5 kita kuadratkan, semuanya kita kuadratkan, kita bagi dengan N. Kita dapatkan angkanya 45,167. Tinggal kita akar kuadratkan, dapat 6,72 rupiah. Artinya modal rata-rata dari ke-6 pedagang tersebut dengan quadratic mean adalah 6,72 per orang ya, 6,72 juta per orang. Nah, itu untuk ungroup data. Nah, sedangkan untuk grup data, nah formulasi yang kita pakai adalah quadratic mean merupakan akar kuadrat dari sigma Fi Xi kuadrat. Nah, ini Xi-nya loh yang dikuadratkan, bukan lihat perhatikan kuadratnya. Kuadratnya di dalam kurung atau di luar kurung. Nah, ini di dalam kurung. Yang dikuadratkan adalah Xi. Jadi bukan Xi kali Fi yang dikuadratkan, tapi Xi-nya saja yang dikuadratkan baru dikali dengan Fi, dibagi dengan N. Ya. Nah, makanya pada saat masuk ke tabulasi, Xi kuadratnya Ibu dulukan baru kali Fi untuk memudahkan kita untuk melakukan formulasi matematisnya. Ya. Nah, di sini kita lihat ada hasil penimbangan berat 65 karung beras milik PT Makmur tadi dalam kilogram rupiah, dalam kilogram ya. Nah, ini menunjukkan bahwa banyaknya kelas ada 7. Nah, ini kelas intervalnya ini berat panjang kelasnya juga sama ya, 44, 45 ke 51, 4 jarak panjang kelasnya 4. Nah, yang kita banyak karung ini merupakan daftar formulasi distribusi frekuensi awal. Yang kita perlukan dari berdasarkan formulasi midpoint, kata buat midpoint Xi. Kemudian kita perlu formulasinya Xi kuadrat, di sini Fi kali Xi kuadrat. Nah, Ibu dahulukan Xi kuadratnya baru dikali Fi agar memudahkan kita untuk memformulasi. Nah, midpoint sudah kita dapatkan. Kemudian Xi kuadrat, ini tinggal Xi 47,5 dikuadratkan dikali dengan 5. Dapat angka ini. Ya, 53,5 kita kuadratkan kali 7 dapat angka ini. Nah, kita sigmakan ke bawah, dapat dia 282.838,25. Nah, sigma Fi yang kita ada dalam daftar distribusi frekuensinya adalah 65. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Quadratic mean dicari dengan sigma Xi kuadrat Fi, dapat nilainya dibagi dengan 65. Dapat hasil tersebut dikuadratkan dapat 65,96 kg. Nah, begitu cara mencari mencari pemusatan data dengan geometric mean
harmonic mean dan quadratic mean. Nah, sampai di sana Nanda. Nanti kalau untuk penugasan Ibu lanjutkan kepada WA grup kita. Ya. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatian Anda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.